Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Erda, Kak Dista, dan Kak Alma di Sekolah Minggu Online Par Petra Oepoi. Apa kabar adik-adik? Ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Dan Kak Erat mengajak kita semua untuk bernyanyi 3 buah lagu. Lagu yang pertama adalah Dari Terbitnya Matahari. Lagu kedua, Happy Ya Ya Ya. Dan lagu yang ketiga, Berlayar Dengan Yesus. Masih ingat lagu-lagunya adik-adik? Oke, kalau masih ingat semuanya harus bangkit berdiri. Ayo, kita harus berdiri. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai dari lagu yang pertama. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji setiap hari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji setiap hari. Oke, tepuk tangan semuanya untuk adik-adik. Ya, kita akan lanjut di lagu yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi apa adik-adik? Happy Yaya dan Happy Yeye. Yang ketiga adalah Berlayar Dengan Yesus. Oke. Happy Yaya ya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, Kak Dista akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Namun sebelum itu kita akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Lima jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jari 10ku susun begini. 1 kunci tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami ada hingga saat ini itu karena kemurahan
dari Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih atas berkat yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, terlebih berkat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk kami hingga saat ini, Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami ya Bapa, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Mari Tuhan memberkati dan biarlah ibadah sekolah minggu kami pada hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Laura. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyi satu buah lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadapkan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan bagi kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami akan mulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami telah menaikkan segala puji-pujian kami. Tiba saatnya kami ya Tuhan akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kakak ingin bertanya, apakah adik-adik di rumah semuanya sudah siap? Oke, langsung saja. Nah, adik-adik, silahkan diambil Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kakak ulangi sekali lagi ya, dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, jika adik-adik di rumah semuanya sudah mendapatkan, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memperjelas pemahaman adik-adik tentang bacaan kita hari ini, kakak sudah menyiapkan sebuah video untuk kita tonton bersama. Silahkan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah menonton video itu kan? Di sini kakak akan kembali menceritakan sedikit saja tentang peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada hari yang sama di mana Yesus mengalami kebangkitan. Jadi, pada suatu malam, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah tempat di dalam ruangan di mana ruangan itu terkunci rapat. Para murid saat itu diliputi rasa takut dan cemas karena orang-orang Yahudi di luar sana sedang mencari-cari mereka. Namun, di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menampakkan dirinya. Tentu, ada yang berpikir, bagaimana Tuhan Yesus dapat masuk ke dalam ruangan tersebut jika ruangan itu semua pintunya terkunci rapat? Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus setelah ia bangkit itu tidak dapat dibatasi oleh ruang atau waktu. Setelah menampakkan dirinya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya dan menceritakan banyak hal kepada murid-muridnya agar mereka percaya bahwa Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia dan menang atas maut. Dan untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah itu, Tuhan Yesus mengembusi dan memberikan Roh Kudus kepada muridnya dan mengutus ke-12 muridnya untuk mengabarkan Injil ke seluruh tempat dan menceritakan perbuatan-perbuatan dan keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Nah, adik-adik, dari video dan cerita yang telah kita dengar dan kita tonton hari ini, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini juga untuk memberi kita semua damai sejahtera. Jadi, kita tidak perlu merasa takut akan apapun juga, karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan bersama-sama dengan kita. Segala sesuatu yang kita alami, baik itu kecemasan, ketakutan, ataupun kekhawatiran, kita hanya perlu menyerahkannya di dalam doa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menggantikannya dengan damai sejahtera. Sekian cerita kakak hari ini, sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu berikutnya. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk persembahan yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik boleh memberikannya kepada orang tua untuk orang tua bisa bawa ke gereja di hari Minggu. Mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Buah-Buah Roh. Kita akan masuk di dalam doa syukur kita. Untuk itu adik-adik, silakan duduk yang tenang, yang rapi, supaya kita bisa berdoa. Oke.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kami sudah bernyanyi bersama, bahkan kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu hari ini juga dengan baik. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Engkau, dan kami bisa melakukan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk keberadaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu di Jemaat Petra Epoi. Kami berdoa Bapa, tolong jaga dan lindungilah kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan ya Bapa, di tengah situasi saat ini pandemi Covid, dan juga dalam musibah yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau mau memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, menghibur kami dalam ketakutan kami, dan biarkanlah kami menjadi anak-anak yang kuat, yang bersemangat, dan selalu berharap kepadamu. Kami berdoa juga untuk sekolah kami, walaupun di dalam sekolah saat ini yang masih online, Tuhan mau memberkati, menyertai, memberikan kami hikmat agar kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Bapa mau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, agar kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu taat terhadap perintah orang tua kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jadi kita sudah selesai sekolah minggu kita pada hari ini, dan mengakhiri sekolah minggu kita akan menyanyi satu buah lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan.